Bagian pertama, sholat khusyuk itu mudah dengan pembekalan 21. Bagian kedua, kita sebut sebagai sholat sebagai mikrojnya orang beriman dengan pembekalan 21 tahapan latihan. Dan tahapan atau bagian yang ketiga, pada bagian ini sholat menjadi karakter building dengan mengikuti tuntunan 21 hari latihan sholat secara khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sholat sebagai jalan hamba untuk mengingat, bersyukur, dan mencintainya. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang dapat menikmati sensasi cita rasa nikmatnya sholat khusyuk. Dan untuk menjadi renungan bersama, ada dua pertanyaan populer untuk umat Islam saat ini. Yang pertama, ada apa dengan sholat kita? Dan yang kedua, apakah ada yang salah pada sholat kita selama ini? Kalau tidak ada yang salah dengan sholat kita, maka umat Islam di Indonesia menjadi bangsa yang damai, tentram, dan beradab, sebagaimana kehidupan di kota suci Mekah dan Madinah yang dibangun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 100% kami menukil dari buku bestseller dengan judul Romantis Bersama Allah dan Nikmatnya Sholat Khusyuk. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Bahroin Suryantara MA. Sebelum melanjutkan video ini, kami harap dukungan untuk subscribe, like, serta komen dan share jika bermanfaat agar dapat membantu dakwah kami. Di Al-Quran, Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surah Al-Mu'minin ayat 1 dan kedua. Ada cerita masyhur. Dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf. Beliau adalah ulama yang soleh, warok, dan khusyuk dalam sholatnya. Namun dia selalu khawatir kalau salatnya kurang khusyuk dan selalu bertanya pada orang yang dianggap lebih tinggi dari ilmunya. Beliau selalu melakukan ini demi memperbaiki ibadah sholatnya yang selalu dirasakan kurang ilmu dan kurang khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Isam bin Yusuf menghadiri majelis seorang bernama Hatim bin Al-Izam. Dia pun bertanya, "Wahai Aba Abdurrahman, bagaimanakah caranya Anda sholat selama ini?" Hatim Al-Izam berkata, "Apabila masuk waktu sholat, aku berwudu lahir dan batin." Isam pun bertanya, "Bagaimanakah cara wudu lahir dan batin itu?" Dilanjutkan oleh Hatim, "Wudu lahir sebagaimana Anda biasa membasuh 7 anggota wudu dengan air, yaitu mulut, hidung, muka, tangan, rambut, telinga, dan kaki. Sedangkan wudu batin membasuh 7 rohani dengan 7 perkara. Perkara yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Perkara yang ketiga, tidak tergila-gila pada dunia. Perkara keempat, tidak berharap pujian oleh orang lain atau bermaksud riya. Perkara kelima, meninggalkan sikap bangga diri.
perkara keenam, meninggalkan khianat dan menipu. Dan terakhir perkara ketujuh, meninggalkan semua sikap dengki. Selanjutnya Hatim Al-Isam berkata, kemudian aku pergi ke masjid. Aku siapkan semua anggota tubuhku dan menghadap ke kiblat. Aku berdiri dengan kewaspadaan dan aku bayangkan Allah Subhanahu wa taala ada di depanku. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan malaikat maut berada di belakangku. Aku pun membayangkan seolah-olah sholat saya adalah sholat yang terakhir, serta saya membayangkan saya berdiri di titian Shiratal Mustaqim. Kemudian aku berniat dan bertakbir dengan takbiratul ihram yang terbaik. Setiap bacaan dan doa dalam sholat aku pahami maknanya. Kemudian ruku dan sujud dengan tawadu, bertasyahud dengan penuh pengharapan, dan memberi salam dengan ikhlas. Beginilah aku sholat selama 30 tahun. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Isam bin Yusuf menangis dan merenungkan dirinya karena ibadahnya masih jauh dari orang itu. Melalui video ini, kita akan belajar bersama sholat khusyuk agar dapat romantis bersama Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran tentu saja dengan cara kifayat, sholat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan paradigma yang baru dan pendekatan modern, juga praktik yang menyenangkan. Agar romantis bersama Allah serta sholat kita menjadi khusyuk, maka pelajaran akan kita bagi menjadi 3 bagian, di mana setiap bagian mempunyai keterikatan, dan kami merekomendasikan agar dapat dijalankan ke semua tahapan. Bagian pertama, sholat khusyuk itu mudah dengan pembekalan 21 tahapan latihan awal yang menarik dan harus diikuti setiap step-step pembekalannya. Kelebihan pembekalan ini karena dimudahkan dengan metode pemaparan menggunakan video. Karena cenderung kaum muslimin dan muslimat kurang gemar dalam membaca buku di era digital seperti saat ini. Bagian kedua, kita sebut sebagai sholat sebagai mikrojnya orang beriman dengan pembekalan 21 tahapan latihan. Pada step ini menjadikan Anda naik level dari bagian pertama. Insya Allah semakin membuat Anda serius dalam memperbaiki sholatnya. Dan tahapan atau bagian yang ketiga, pada bagian ini sholat menjadi karakter building dengan mengikuti tuntunan 21 hari latihan sholat secara khusyuk. Pada bagian ini Anda telah memasuki tahapan terakhir dalam usaha memperbaiki sholat untuk mendapatkan kenikmatan romantis bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendahuluan dari kami tentang bagaimana kita meraih kenikmatan dalam sholat khusyuk dan bekal untuk dapat lebih romantis bersama Allah Subhanahu wa taala. Nantikan ketiga video kami di tiap tahapan akan membuat Anda mudah untuk sholat khusyuk. Terima kasih sudah menyimak video kami. Segera di-subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jazakallah khairan hasirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.